Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SOS, Sobat Obrolan Sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai podcast, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan kami yang ada di sini semuanya. Pertama, kenalin dulu aku Sundari Salmedi, Sosiologi angkatan 23. Dan di depan aku nih ada siapa nih yang paling ganteng satu ruangan? Oke, perkenalan teman-teman semua. Jadi aku Muhammad Rohim dari Sosiologi 23 juga, FISIP Universitas Riau. Anjay. Oke, di sebelahnya Rohim nih ada siapa nih? Aku Syafitri Putih Hayatun dari Sosiologi 2023 juga. Ya alhamdulillahnya sekelas sama Bang Rohim ya. Terus angkatan juga sama kalian juga kan seangkatan? Betul sekali. Karena kita semua dalam ruangan ini satu angkatan ya. Iya. Dan tentunya di sebelah ini ada kakak host yang cantik juga nih, ditemani oleh siapa namanya Kak? Halo semuanya, saya Nabila Inika Khairunisa dari angkatan 2023 juga. Oke. Untuk masuk ke dalam topik podcast kita episode pertama ini, kira-kira kita akan membahas topik yang cukup relevan nih untuk beberapa orang kita banyak. Kita aja. Untuk Enggak kita aja, untuk kita aja sih. semua. untuk teman-teman yang butuh tipsnya nih kira-kira gitu. Karena ini sangat berguna untuk semua juga, terutama bagi yang meningkatkan skill kita dalam apa tuh? Apa namanya? Dalam social skill atau keterampilan bersosialisasi ya. Karena kan sekali. kemarin nih siap lebaran, teman-teman semua pada ketemu keluarganya nih kan. Nah, itu banyak tuh yang di TikTok atau media sosial kayak mereka habis sosial dengan semua orang tuh energinya sangat terkuras gitu. Nah, itu bagaimana sih biar tidak menjadi beban gitu untuk kita berinteraksi pada banyak orang gitu kan? Nah, iya betul nih teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam topiknya, kira-kira teman-teman udah tahu belum nih apa pengertian dari interaksi sosial itu sendiri? Dari Rohim nih, boleh menjelaskan, tolong dong Rohim. Oke. Apa itu social skills menurut Rohim sendiri itu gimana sih gitu kan? Oke, Gimana? Sebelum itu mungkin social skill ya. Social skill kalau bagi aku sendiri, terutama di jurusan sosiologi itu emang kayak basic skills yang setiap orang itu harus punya. Apalagi mau itu introvert, ambivert, extrovert, itu kayak skill yang harus punya, dan emang itu Suatu emang keharusan ada. ya? Ya, suatu keharusan. Karena apa? Contohnya kita bahas itu public speaking. Nah, paling basic public speaking. Menurut aku sendiri banyak orang yang kayak apalagi yang terutama untuk introvert. Untuk introvert sendiri itu kayak sesuatu hal yang tabu gitu. Dia bukan tabu, namun kayak Mungkin contohnya beban ya, sebuah beban. Ya benar, beban, sebuah kayak beban diri gitu. Emang aku harus ngomong segitu kah atau gimana? Karena bagi introvert itu kayak itu buang-buang energi, buang-buang tenaga juga, harus berhubungan dengan orang. Namun social skill itu perlu, apalagi untuk kita yang memang harus berhubungan dengan manusia ya, terutama juga untuk introvert. Kenapa harus introvert perhatiannya? Karena emang kayak introvert tuh kayak malu. Dia tuh kayak mau nyoba tapi takut. Nah, rasa scare firman itu kayak takut gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri social skill yang baik dan benar itu ya memang dimulai dari kayak kita mulai dulu, kita coba dulu. Nah, dari mulai berinteraksi dengan keluarga. Nah, benar, Iya, dari berani memulai keluarga. untuk membuka topik obrolan nih. Betul sekali. Nah, Dari bagi yang kecil-kecil aja. Iya. Oke. Nah, dari yang dunia introvert itu kayak dia tuh nggak mau keluar zona nyaman atau gimana. Padahal Lebih itu social ketakut mengembangkan diri. Padahal itu social skill itu perlu loh, kayak untuk kita berinteraksi, kita butuh ke orang lain juga. Kayak coba kita keluar dari zona nyaman, kayak dunianya itu aja gitu. Ini kayak jadi beban besar bagi para introvert dan para orang-orang yang tidak bisa public speaking itu. Betul, Nah, mereka juga Iya. nggak bisa nih mengutarakan apa yang ada di isi otak ataupun isi hatinya nih teman-teman. Iya, betul. Kayak kebingungan mau konsultasi ke siapa, atau teman-teman di sini juga sebenarnya boleh untuk memulai dari orang terdekat gitu ya. Dari keluarga atau dari teman sekitar Iya. yang biasanya kan sering nih kita nih bersirkel bahasanya kan. Nah, kita coba untuk lebih mengembangkan diri. Jangan di sekitar situ aja gitu. Karena untuk sebenarnya untuk soft skill dalam apa namanya berinteraksi itu memang perlu dibutuhkan di masyarakat yang luas. Betul, gitu. untuk menegaskan jejaring networking juga itu sangat berguna. setuju. Nanti di
dunia pekerjaan juga tentunya berguna nih bagi teman-teman. Bagaimana problem solvingnya juga dengan teman yang lainnya gitu. Relation. Iya, relasi sangat Membangun penting relasi. itu. Nah, dari Kakak Utinya nih, kayaknya mau ngasih tanggapan juga nih, apa tuh kira-kira? Tentang soft skill itu atau social skill itu udah menjadi soft skill buat diri masing-masing sih kalau menurut aku. Terus ini social skill ini adalah sesuatu yang benar-benar dipunyai sama orang-orang friendly. Betul. Dia sangat-sangat Berarti bisa. dia sangat bertentangan dengan introvert. Dia benar-benar bisa membuka suasana, dia benar-benar bisa membuka topik obrolan. Jadi kalau menurut aku dengan orang-orang friendly ada dan banyak di dunia itu tuh benar-benar bikin dunia lebih berwarna ya. Karena Tali persaudaraan mungkin lebih kuat gitu. karena adanya orang friendly dan dia ekstrovert itu tuh akan bikin orang-orang introvert tuh kayak yaudah aku coba nih ngobrol sama dia. Kalau misalnya dia pas sama aku pasti dia akan ngobrol juga. Iya. Jadi beberapa orang introvert itu bakalan ngomong sama orang yang menurut dia cocok kan. Nah Bahasanya itu nge-backup lah ya, nge-backup gitu. dari kita nih personal sama teman kita nih untuk ngenalin ke teman-teman yang lainnya. Iya, gitu. Benar, iya benar. banget. Jadi kayak buat orang-orang friendly ya social skill tuh udah makanan sehari-hari deh gitu. Atau istilah sekarang nih disebutnya social butterfly. Iya, di mana-mana temennya kan karena bisa ngobrol dan asik dibawa ngobrol Betul, kan. Jadi betul. kayak yaudah yo ajakin dia ngobrol biar kayak. Iya. Terus menurut aku juga sosial apa tadi? Social skill. Social skill, sorry. Social skill itu tuh sudah menjadi basic awal juga buat kita masing-masing. Apalagi di jurusan sosiologi itu kita harus berinteraksi dengan masyarakat. Betul, karena kita sendiri adalah makhluk sosial ya. Iya, betul. Yang membutuhkan manusia lain gitu pada Nggak dasarnya. ngobrol, nggak hidup, bro. Iya, bro. Dan yang paling kurang beruntungnya untuk introvert itu ya public speakingnya tuh kayak susah kali dapat pasangan serius. Oh, Nah, susah kali dapat pasangan karena Kadang kayak friendly gitu ya, jadi Iya. dianggap tuh kayak aduh kok dia deket sama ini, toh itu kan kita cuman berinteraksi secara normal gitu. bener, apalagi untuk introvert itu kayak public speakingnya kayak hancur kali lah. Terus dia juga kayak mau mulai sesuatu tuh awkward, pasti dia awkward. Jadi nggak bisa menyelesaikan diri sama orang lain gitu. Itu ngapa kayak soft skill tuh penting gitu. Iya, karena kurangnya dilatih itu untuk berbicara dengan yang teman-teman lainnya gitu. Nah itu kalau menurut Kak Uti sendiri bagaimana solusi agar soft skill yang tadinya introvert bisa sedikit terlatih tuh bagaimana? kalau menurut aku sendiri, buat kalau kita mau berinteraksi sosial ya, kita harus temuin sama orang yang pas buat kita. Kalau Yang benar-benar ingin interaksinya panjang ya, cuman buat sapa-sapaan awal mah ya biasa aja, semua Basic semua gitu ya. basic orang semua juga bisa. Kita ke dosen kan gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kita ke dosen kita samain kayak kita ke teman, ya nggak seru dong jadinya. Jadi kayak kita harus ketemu sama orang yang pas satu dan bener-bener ingin diajak ngobrol, karena kan ada tuh gestur-gestur tubuh kayak ya aku nggak mau deh diajakin ngobrol sama kamu, Jadi kita pandai menilai sesuatu. dan menurut aku itu tuh kita tuh udah punya masing-masing dari kita tuh udah paham kayak gitu-gitu tuh. Jadi satu tuh kita harus temu sama orang yang mau sama kita ngobrol. Terus yang kedua, gestur tubuh kita tuh bener-bener mau dan nerima itu. Dengan menunjukkan kita ingin tertarik untuk berinteraksi dengan dia gitu. Jadi kayak dia juga open, kamu open gitu kan. Jadi enak kan diajakin ngobrol. Terus apa lagi ya? Kalau buat ngobrol tuh sama nggak guna nggak sih kalau misalnya kita ngobrol tapi nggak didengerin? Betul. Jadi Benar-benar. nggak dapat feedback dari dua arah gitu. Harus ada dua arah. Kalau misalnya cuman satu kayak capek juga sih kita ya. kayak Terkacang jadinya. orang friendly juga bakalan capek pada masanya kalau misalnya yang dia ajakin ngobrol kayak nggak mau, nggak ada ngerespon sama sekali gitu nggak sih? Tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Itu berarti nggak sefrekuensi sih kayaknya. Jadi kita harus nyari yang bersefrekuensi Benar. sekali. Oh ya, sefrekuensi ya, boleh. Lagi-lagi frekuensi teman-teman. Iya. Karena untuk mencari yang cocok itu kita Susah ya. banget, susah banget. Untuk kita membutuhkan social skill itu untuk mencari apakah kita sefrekuensi dengan dia atau tidak gitu. Cuma kalau kita diam saja bagaimana kita mau tahu gitu. Nah, betul.
Nah, dari teman-teman di sini udah ngasih beberapa tips juga nih. Oke aja. Aku juga mau ngasih tips sih. Ya, Rohim Aku belum ngasih belum trik. ngasih tips sih. Iya. Lupa. Oke, lanjut. Sorry Oke. Rohim. Kalau menurut aku sendiri kayak sebagai mahasiswa ya dari sudut pandang aku kayak aku dulu jujur aku orangnya introvert juga, introvert Setuju parah. banget. Serius. Soalnya dulu pas Karena pakai dulu- KMB dia Bener kan? demi Allah dia diam banget. Baru masuk coy. kelas juga dia kayak diem-diem gitu. Bener kan? Tapi kan nggak nyangka kan di kelas aku Iya. public speaking itu tuh. Nah, untuk aku sendiri yang kayak introvert parah, emang bener-bener introvert parah kayak diem aja kalau nggak diajak ngomong itu. Kita dapat tips langsung nih dari orang yang berpengalaman Introvert. sebagai introvert nih. Introvert ya. Ternyata dia introvert ya. Bener. Tapi saat di kelas dia sangat ekstrovert. bukan ngeklaim ya, tapi emang kayak Iya. aku emang introvert. Nah, untuk orang-orang introvert ini kayak aku juga yang public speaking terhambat atau gimana? Dari aku sendiri itu coba itu pertama, solusi dari aku tuh tips dan trik dari aku yang pertama itu kita berani. Nah, kalau kita nggak berani kita nggak bisa mulai ke tahap selanjutnya. Betul. Dari mulai berani, contohnya aku kayak gimana ya kalau misalkan aku presentasi di kelas, ini hasilnya gimana ya, ntar grogi gimana. Dan salah satu masalah besar bagi introvert dan bagi orang yang kurang public speakingnya itu dia mau ngomong apa dan kapan waktu dia harus ngomong. Nah, itu kalau dia mau ngomong apa seenggaknya untuk aku yang mahasiswa, kalau presentasi itu kayak aku baca-baca dulu apa itu materinya, terus setelah aku tahu apa yang harus diomongin dan kapan aku diomongin ya, kapan sebutuhnya kita, kapan waktunya kita ngomong ya kita ngomong, apalagi pas presentasi gitu. Kita tahu timingnya. Bener. Yang kedua, udah mulai mencoba, kita berani. Nah, kita harus berani kayak fear ketika aku kayak delivery something ke orang lain kayak aku nggak ngeliat dulu hasilnya gimana, aku nggak ngeliat dulu tanggapan orang lawan bicara aku tuh gimana. Namun kayak aku coba dulu kayak ngasih orang tuh penjelasan, ngasih orang tuh pemahaman ke orang tuh, aku coba ngelatih public speaking aku, ngilangin malu aku, dan juga gengsi aku sih yang perlu diturunin. Nah, salah satu masalah terbesar orang introvert itu social battery. Nah, itu cepet habis tuh social Kayak battery. yang tadi kasus kamu ya, Iya. kayak dia ke keluarganya nggak ada. Social Iya. battery untuk orang introvert itu cepet habis, bener-bener cepet habis. Dan Kayak- mereka tuh need something untuk menaikin energi lagi. Mood booster lah ya benar. bahasanya. Nah, ini nih untuk aku sendiri yang introvert, ya emang butuh mood booster lah, butuh support system untuk orang introvert bener. Iya. Kayak ketika dia ngomong kayak social battery-nya udah habis, tapi kalau dia ngomong sama orang yang dia suka dan sefrekuensi sama dia itu kayak Nggak akan ada dia habisnya. Nggak ada akan habisnya, Iya, dia bakal betul. ngalur terus. Betul sekali. Seperti air yang mengalir kalau misalnya udah sefrekuensi. Iya, Apalagi betul. dengan gibahan-gibahan. Ih, seru banget. Nah, itu sih Panas. tips dari aku kayak dua itu aja, kayak kita harus berani dulu, baru mulai coba. Nah, hasilnya tuh kayak udah biarin aja hasilnya. Penting kita nyoba dulu, kita pede. Gue pede karena gue percaya diri gitu. Boleh dong ini nanti di titik jedak-jeduk. Tidak podcast Gimana? sosiologi obrolan. Iya. Iya. Semoga program ini lancar terus ya uploadnya. Amin. Berarti ini baru pembukaan awal Iya. kita. Itu membahas social skills itu sendiri. Tadi ada beberapa tips dari Kak Uti. Gimana caranya kita untuk berinteraksi di lingkungan luas. Iya. Mulai dari lingkungan yang terkecil dulu nih, Iya, keluarga, teman. Benar, keluarga dulu. Nah, juga itu nanti tentunya akan berpengaruh nih sama kehidupan kita ke depannya gitu. Keberanian yang dibilang oleh Rohim tadi. Betul. Kayak kata orang-orang kayak komunikasi adalah nomor 1 aja. Bener. Karena kalau nggak ada komunikasi, nggak ada info yang didapat juga kan. Iya. Kita nggak tahu apa isi dunia ini. Kayak. Miskomunikasi tuh bener-bener kayak Parah sih, parah. iya. Kalau misalnya miskomunikasi tuh ada aja yang kena dari aspek mana aja pasti Iya. ada yang kena. Karena kita butuh sudut pandang masing-masing, bukan sudut pandang sendiri saja. Benar. Iya. Bener. Karena yang dialami orang tuh juga beda-beda kan latar belakangnya. betul. Kenapa dia kayak public speakingnya rendah kayak atau gimana atau Kita nggak kurang. bisa menjudge langsung bagaimana itu. Bener. Emang kayak orang introvert dan orang public speakingnya kayak kurang itu emang kita harus ayomi sih. Kita ada orang yang kadang dia mau ngomong tapi dia harus diajak ngomong duluan. Iya. Baru bisa dia ngalur. Itu dia Karena takut kadang nggak membuka ngalur itu topik susah. gitu. Karena nggak ngalur itu susah. Aku juga kayak gitu ngerasain waktu awal-awal masuk kuliah PKKMB. Apalagi di aku lingkungan diem yang baru. kali. Bener kayak diem Banyak kali. banget nih pengalaman pribadi Rohim yang terbuka di Karena sini. emang introvert parah dulu tuh kayak diem dari awal PKKMB, nggak ada temen, nggak ada apa gitu. Jadi kayak orang ngajak ngomong aku juga diem karena kayak belum ada pembukaan nih.
ada yang ada yang ngajak aku ngomong tuh. Karena aku emang nggak bisa kayak ngajak orang duel ngomong. Karena apa yang mau diomongin juga nggak kepikir sama seseorang yang introvert itu. Kadang kita sebelum memulai obrolan nih kita udah mikirin nih ini tipe orang yang mau kita Bener. ajak obrol nih kira-kira Gimana sefrekuensi gitu. nggak ya, atau dari bentuknya nih gitu, atau dari bagaimana tubuh. Balik lagi ke gestur gitu. tubuh. Akankah dia menanggapi kita gitu. Jadi banyak pertanyaan yang muncul di kepala sebelum memulai obrolan. Udah overthinking dulu. Bener ya, itu salah Udah satu untuk overthinking ya dulu, overthinking parah, bener. Karena sebagai introvert sendiri itu lebih banyak memikirkan ketakutan sebelum mencoba. Untuk itu seperti kata Rahim, kita harus Benar, keluar dari benar. zona aman gitu kan. Kita harus mencoba sesuatu yang baru dari lingkungan kecil seperti keluarga, menurunkan sebuah ketakutan dalam diri gitu, baru kita bisa mencoba soft skill yang ada dalam diri kita sendiri. Terus menurut aku pas kita presentasi di kelas tuh udah menambah soft skill kita juga loh, buat berani baca, kayak baca dulu lah ya, baca terus akhirnya dari dia hal kecil ya, baca, menjelaskan ke menjelaskan teman-teman. akhirnya Betul dia sekali. mungkin kan baru semester 2 ya kita ya, baru semester 2 Masih banyak semester berikutnya. Mungkin semester 4 kita udah bisa public speaking, kayak nggak Betul usah sekali. cuman baca teks abis tuh Benar, udah kita benar. improv aja Iya. lagi Bener, sini, ya kan? improvisasi itu penting. Terus Karena ada sebagian dosen juga dia kayak kurang suka untuk kita terlalu fokus dengan teks gitu kan. jadi Benar. kayak dia udah Intinya menguasai materi. menguasai materi. seru jadinya kan. Jadi di kelas juga bisa jadi adanya pro dan kontra. Jadi di bagian sesi tanya jawab kan pada ngobrol semua, pada mikir semua jadinya kan. Dan itu kita nggak usah mikirin apa opini orang kayak aku gimana sih, nggak usah dipikirin. Yang penting kita Benar, mengembangkan benar. skill diri kita sendiri dulu gitu kan. Selagi yang kita bahas ini tidak melenceng. Nah, ya. betul. Iya. Tidak untuk Keluar dari topik. iya. Jadi Oke, gitu aja. dari teman-teman juga nih, semuanya kan udah ngasih tips and trick. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga nih tips and trick lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Dan kami rasa podcast hari ini sampai di sini dulu ya pada Sampai sini episode aja. pertama. Cepet banget ya rasanya. Nggak tahu ya. Gila. Agak makan timing juga sih kita tunggu. Oh ya, minta maaf ya tadi. Nunggu yang siap kelas soalnya. Nunggu artis dulu nih. Bener, aku minta maaf karena tadi telat. Emang kayak di perjalanan tuh ada urusan sebentar di itu. Oke, Rahim dimaafin gak Oke. nih? Maafin lah, kan masih zona lebaran juga. Oh iya. Ya, Mau minal balaba, aizin. minal minul. Minal aizin apa izin tuh ya? Iya. Minal minul. Masih lebaran loh. Oh iya. Yang masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal banget. Betul. Oke teman-teman Oke. semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast kami pada episode pertama ini. Dan jangan lupa untuk berinteraksi kami dengan media sosial lainnya di platform di bawah ini. Dan juga jangan lupa Jangan bosan like postingan ini. Iya, jangan bosan untuk melihat kami berbicara ya teman ya. Karena walaupun ada hal yang agak tidak penting, tapi selebihnya penting gitu. Iya. Selebihnya itu penting sebetulnya. Walaupun cuma dari pengalaman pribadi ya. Nah, Iya. justru dari pengalaman pribadi orang tuh buat kita belajar akan satu hal gitu. Oh, dia bisa kayak gini, kenapa aku tidak bisa gitu. Karena ada pepatah yang bilang belajar dari pengalaman katanya. Nah, betul. Buat ada PPKKMB kan, Bang Rohim kan dulu introvert kan. Iya, yaudah Boleh nih belajar dari Bang tanya-tanya Rohim. nanti Iya. Bang Buat Rohim ya. kalau adik-adik yang PKKMB tahun 2024 besok mau masuk sosiologi, ntar tanya-tanyain boleh tanya ke aku gimana Iya. caranya tuh. Oh, siap, nanti kami cantumin ya IG-nya. Oke, Bang. makasih. Makasih. Jangan lupa cantumin IG-nya ya. Oh iya, siap. Jangan lupa Nomor- di-follow ya guys Nomor ya. WA mau juga nggak? Gak usah. Oke. Itu agak private. Udah ada hati ya. Ini nggak dibahas di sini ya. Oh iya, bukan ranah publik. Benar. Private tuh. Aduh, oke. Mungkin dengan ini aja podcast kita pada siang hari ini. Oke. Oke, selanjutnya kami tutup dengan slogan sosiologi, boleh dong? Boleh. Masih pada ingat gak nih? Boleh. Nggak Oke. ingat bisa ditandain. Yang mana tuh? Waduh, yang yel-yel. Oh, bukan. Itu tunggu nanti aja. KKMB Ada di waktunya. Keep dulu. Kayaknya nggak sabar nih menyambut adik-adik tingkat ini. Ini adik-adik gemes itu ya. Kita bakalan ada doh di awal-awal PKKMB. Waduh. Bakalan nemenin adik dari awal sampai akhir. Iya. Yang mau gabung di podcast ini sebagai adik degem yang baru Iya. datang di sosiologi boleh banget. Degem apa tuh degem Dede Nabila? gemes. Dede gemes. Oke, nanti aku bilang sosiologi, kalian semua masih pada ingat kan? Oke. Oke. 1, 2, 3. Sosiologi selalu kerjasama, kompak dan semangat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SOS. Podcast SOS. Sobat. Oke. Oke. Podcast SOS. Sobat obrolan sosiologi. Dadah.